Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya ingin menjelaskan teori-teori perkembangan peserta didik. Sebelum saya menjelaskan teori-teori perkembangan peserta didik, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Kusuma Dwi Tantri dari kelas A3 Pagi PGSD dan NPM saya 2102090024. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Deliati SAG MA yang terhormat. Oke, langsung saja kita simak videonya. Teori merupakan seperangkat gagasan yang saling berkaitan dan menerangkan data. Berikut ini ada berbagai macam teori yang terikat dalam penelaah ilmu perkembangan peserta didik yang berasal dari teori psikologi perkembangan. Yang pertama, ada teori psikodinamika. Yang kedua, ada teori behaviorisme dan belajar sosial. Yang ketiga, ada teori humanistik. Yang keempat, ada teori kognitif. Yang kelima, ada teori ekologi. Dan yang keenam, ada teori etologi. Teori yang pertama yaitu ada teori psikodinamika. Teori ini dikemukakan oleh dua tokoh, yaitu Sigmund Freud dan Erik Erikson. Pada teori ini, mereka memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan fondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Komponen yang bersifat sosioefektif sebagai penentu dinamika perkembangan individu. Teori yang kedua yaitu teori behaviorisme dan belajar sosial. Teori behaviorisme dikaji oleh Burrhus Frederick Skinner. Ahli tersebut yakin bahwa sesuatu yang dapat diuji hanya yang dapat diamati dan diukur. Bagi Skinner sendiri, perkembangan merupakan perilaku. Sebagai contoh, Adi adalah sosok yang rajin bekerja, pantang putus asa, dan dapat bergaul dengan baik. Mengapa perilaku dan sifat Adi seperti itu? Karena menurut ia, lingkungan yang berperan menguatkan perilaku tersebut sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya, seperti teman, anggota keluarganya, serta masyarakat. Oleh karena itulah, behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan dapat berubah-ubah sesuai pengalaman hidup yang didapatkan individu, serta adanya penguatan dari lingkungan. Teori belajar sosial dikaji oleh Albert Bandura. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak pembuatnya. Namun, manusia mempunyai otak yang dapat berpikir, menalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Bandura sangat yakin bahwa perilaku seseorang itu merupakan hasil dari mengamati perilaku orang lain, dengan kata lain secara kognitif. Perilaku individu mengadopsi dari perilaku orang lain. Contohnya, anak yang sangat agresif dengan temannya atau selalu menyerang anak lain, baik secara verbal maupun fisik, merupakan hasil adopsi orang di sekelilingnya. Apakah itu orang tua, teman, atau tokoh-tokoh di media? Teori yang ketiga yaitu teori humanistik. Teori ini dikemukakan oleh tiga tokoh, yaitu Charlotte Buchler, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Teori ini memiliki pandangan yang sangat positif dan optimis tentang kodrat manusia. Teori ini menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Jadi, orang mampu membuat pilihan yang cerdas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyadari potensi penuhnya sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. Teori yang keempat yaitu teori kognitif. Teori ini dikemukakan oleh dua para ahli, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Jean Piaget mengajarkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf
dan adaptasi pada lingkungan kita. Ia menggunakan 5 trem untuk menggambarkan dinamika perkembangan itu. Skema menunjukkan struktur mental pada berpikir yang orang gunakan untuk mengatasi situasi tertentu di lingkungan. Misalnya, bayi melihat benda yang mereka inginkan, sehingga mereka belajar menangkap apa yang mereka lihat. Mereka membentuk skema yang tepat dengan situasi. Lev Vygotsky percaya bahwa bahasa dan perkembangan saling menambah satu sama lain. Ia percaya bahwa interaksi ini menyumbang pada konstruksi pengetahuan siswa untuk pembelajaran mereka. Kontribusi utama dari Vygotsky untuk pemahaman tentang perkembangan individu adalah pemahamannya mengenai kepentingan interaksi dengan pendidik dan teman sebaya dalam mengembangkan pengetahuan siswa tersebut. Teori yang kelima yaitu teori ekologi. Teori ini dikaji oleh Urie Bronfenbrenner. Ia menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Teori ekologi ini ialah pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu sehingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori yang keenam yaitu teori etologi. Teori ini dikaji oleh 2 para ahli yaitu Konrad Lorenz dan etolog Robert Hinde. Konrad Lorenz menekankan bahwa perilaku adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Tiap spesies mempelajari adaptasi apa yang penting untuk bertahan hidup, dan melalui proses seleksi alam yang paling baiklah yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifat kepada keturunannya. Etolog Robert Hinde lebih menyukai istilah periode sensitif daripada periode kritis. Pada masa-masa tertentu, ketika organisme lebih dipengaruhi oleh jenis-jenis pengalaman khusus. Istilah periode sensitif nampak lebih luas dan merupakan konsep yang lebih fleksibel daripada konsep yang lebih sempit dari periode kritis. Nah, itu dia teori-teori perkembangan peserta didik ada 6. Jadi, kita sebagai calon guru harus mengetahui apa saja teori-teori perkembangan peserta didik dan mengetahui siapa ahli dari setiap teori-teori perkembangan peserta didik tersebut. Baiklah, saya harap dengan video ini dapat menambah wawasan teman-teman. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.